Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Kurnia, kelas Kesmas A dengan NIM 7020012111077. Di sini saya akan menjelaskan tentang karbohidrat. Di mana senyawa karbohidrat adalah polihidroksi aldehida atau polihidroksi keton yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus empiris total. Fungsi karbohidrat yang pertama, sumber energi, metabolisme dan menyimpan energi. Yang kedua, komponen struktur pada dinding sel tanaman dan eksoskeleton pada arthropoda. Yang ketiga, bagian dari RNA dan DNA pada ribosa dan deoksiribosa masing-masing dihubungkan oleh ikatan N-glikosidik untuk basa purin dan pirimidin. Fitur integral dari banyak protein dan lipid, glikoprotein dan glikolipid, terutama di membran sel di mana mereka sangat penting untuk sel-sel dan molekul target. Fungsi karbohidrat yang pertama, cadangan glikogen. Kedua, kerja protein cadangan. Yang ketiga, efek antiketogenik. Yang keempat, kerja hati. Yang kelima, sistem saraf pusat. Klasifikasi karbohidrat. Klasifikasi berdasarkan jumlah unit monomerik atau gula tunggal. Gula 1-2 terbagi menjadi 3. Yang pertama, monosakarida. Yang kedua, disakarida. Yang ketiga, poliol. Oligosakarida 3-9 terbagi menjadi 2. Yang pertama, malto atau oligosakarida. Yang kedua, oligosakarida non-agglukans. Yang ketiga, polisakarida. Polisakarida terbagi menjadi 2. Yang pertama, pati agglukans. Yang kedua, polisakarida non-pati. Kelebihan karbohidrat terbagi menjadi 4. Yang pertama, banyak mengandung gula bebas, resiko penimbunan lemak berlebihan, overweight, dan obesitas. Yang kedua, asupan kaya akan gula bebas dan pati yang dicerna dengan cepat, trigliserida tinggi, dan lipoprotein, penyakit kardiovaskular. Yang ketiga, diet tinggi sukrosa, resistensi insulin meningkat, obesitas, berisiko DM tipe 2. Keempat, konsumsi gula bebas melebihi 4 kali per hari atau di atas 15-20 kg per orang per tahun, 40-55 gram per orang. Karies gigi. Kekurangan karbohidrat terbagi menjadi 2. Yang pertama, karbohidrat yang telah dikonversi menjadi glukosa tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi utama bagi kontraksi otot atau aktivitas fisik tubuh, namun glukosa juga akan berfungsi sebagai sumber energi bagi sistem saraf pusat, termasuk juga untuk kerja otak. Kadar glukosa darah yang sangat rendah merusak sel-sel otak karena sel otak tidak dapat menyimpan glukosa. Yang kedua, glikogen hati setelah sekitar 24 jam kelaparan menjadi habis. Setelah ini terjadi satu-satunya sumber glukosa adalah gluconeogenesis, sintesis glukosa dan prekursor non-karbohidrat, misalnya protein dan lemak. Penyusutan otot dan lapisan lemak di bawah subkutan berkurang, gizi kurang, gizi buruk, marasmus, dan kwashiorkor. Tanda klinis anak gizi buruk.
Yang pertama, marasmus. 1. Tampak sangat kurus. 2. Wajah seperti orang tua. 3. Cengen, rewel. Yang keempat, kulit keripik, jaringan lemak subkutis sangat sedikit sampai tidak ada. Yang kelima, perut cekung. Yang keenam, iga gambang. Yang ketujuh, sering disertai penyakit infeksi seperti diare, umumnya kronis berulang TBC. Yang kedua, maramik atau kwashiorkor, campuran dari yang pertama, beberapa gejala klinik marasmus, sangat kurus, BB per TB, dan kwashiorkor disertai edama yang tidak mencolok pada kedua punggung kaki. Jenis pangan sumber karbohidrat. Yang pertama, beras, jagung, gandum, perlei, oat, rie, millet, sorghum, umbi-umbian seperti ketan, singkong, ketela rambat, ketela manis dan talas, tebu dan gula, beet, sereal, dan lain-lain. Perbedaan gram karbohidrat dan indeks glikemik. Gram karbohidrat adalah daftar nilai karbohidrat total item makanan, sedangkan indeks glikemik adalah ukuran efek suatu karbohidrat yang diberikan di tingkat gula darah. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang karbohidrat. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman saya. Pertanyaan pertama dari Amalia Bakri, yaitu pertanyaannya, jelaskan sifat gelatinisasi pati. Langsung saja saya jawab. Proses meningkatnya kelarutan dan pengentalan suspensi pati akibat pemanasan disebut dengan proses gelatinisasi. Adanya sifat gelatinisasi ini menyebabkan pati umum digunakan sebagai bahan pengantal atau penstabilan. Gelatinisasi pati terjadi karena granula pati secara bertahap menyerap air ketika suspensinya dipanaskan, yang menyebabkan volume meningkat secara perlahan-lahan. Suhu pada saat granula pati mulai menyerap air yang ditandai dengan mula meningkatnya kekentalannya disebut dengan suhu gelatinisasi. Setelah mencapai suhu gelatinisasi, semakin tinggi suhu pemanasan, maka granula akan semakin besar menyerap air, hingga pada suhu tertentu granula pati tidak akan mampu lagi menyerap air. Pada kondisi di mana granula pati mencapai penyerapan air secara maksimum, suspensi pati akan mencapai kekentalan maksimum. Setiap jenis pati akan mencapai kekentalan maksimum pada nilai dan suhu yang berbeda. Apabila pemanasan dilanjutkan pada suhu yang lebih tinggi, maka granula akan pecah, breakdown, dan kekentalan suspensi pati akan menurun tajam dengan meningkatnya suhu. Pertanyaan kedua dari Sri Nurul. Pertanyaannya yaitu, jelaskan struktur selulosa, hemiselulosa, substansi pektat, dan lignin. Langsung saja saya jawab. Selulosa merupakan polimer linear dari D-glukosa yang dihubungkan dengan ikatan. Selulosa merupakan komponen struktur utama dinding sel. Selulosa dicirikan dengan kekuatan mekanisnya yang tinggi daya tahannya terhadap zat kimia, dan relatif tidak larut dalam air. Hemiselulosa merupakan heteropolisakarida yang mengandung berbagai gula, terutama pentosa. Yang kedua, hemiselulosa umumnya terdiri dari 2 atau lebih residu pentosa yang berbeda. Komposisi polimer hemiselulosa sering mengandung asam uronat sehingga mempunyai sifat asam. Hemiselulosa memiliki derajat polimerisasi yang lebih rendah, lebih mudah terhidrolisasi dalam asam, mempunyai suhu bakar
yang lebih rendah dibandingkan selulosa dan tidak berbentuk serat-serat yang panjang. Selain itu, umumnya hemiselulosa larut dalam alkali dengan konsentrasi rendah, di mana semakin banyak cabangnya semakin tinggi kelarutannya. Yang ketiga, substansi pekat merupakan polagaturotonic dengan rantai linearnya terdiri dari unit asam unitro-D-galakturonat yang dihubungkan dengan ikatan grup karboksil dari asam poligalakturonat sebagai teresterifikasi oleh grup metil dan sebagian atau seluruhnya dinetralkan oleh satu atau lebih jenis basa. Lignin merupakan kompleks polimer aromatik yang mempunyai struktur 3 dimensi. Lignin mempunyai peranan dalam memberi kekerasan pada dinding sel, bertindak sebagai zat pengikat antara sel dan bersama-sama dengan komponen dinding sel yang lain menyerap sel, mempunyai ketahanan yang baik, memperlambat penyerapan air dan dinding sel, dan melindungi sel dari serangan mikroorganisme. Lignin bersifat sangat iner, tidak larut, serta tahan terhadap pencernaan. Yang ketiga, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizkawati. Langsung saja, pertanyaannya itu sebutkan fungsi dari karbohidrat. Langsung saja saya jawab, fungsi dari karbohidrat terdiri atas 2. Yang pertama, sumber energi. Yang kedua, pemberi rasa manis pada makanan. Yang keempat, saya akan menjawab pertanyaan dari Abdi Miftahul Jannah dengan pertanyaannya, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan serat kasar dan serat makanan. Langsung saja saya jawab, serat kasar adalah residu dari bahan pangan yang telah diperlakukan dengan asam dan alkali mendidih. Sedangkan serat makanan adalah bagian dari komponen bahan pangan nabati yang tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan manusia. Pertanyaan kelima dari Nurfaika. Pertanyaannya yaitu, mengapa monosakarida tidak mampu dihidrolisis menjadi karbohidrat yang lebih sederhana? Jawabannya yaitu, monosakarida tidak dapat dihidrolisis menjadi karbohidrat sederhana karena monosakarida hanya memiliki 3-6 atom C, sehingga tidak dapat dihidrolisis. Sedangkan disakarida terdiri dari 2 monosakarida, sehingga disakarida dapat dihidrolisis menjadi karbohidrat sederhana. Begitu pula dengan poisakarida.